Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahal khair anak-anak Umi. Kaifa halukum? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Before we start our lesson today, hayya nabda'u darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak Umi, hari ini kita akan mempelajari materi tentang himpunan. Pembelajaran himpunan tercantum di dalam Al-Quran pada surat Al-Bayyinah ayat ke-7 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Di dalam ayat ini dapat kita lihat bersama, himpunan semesta S adalah semua umat manusia. Orang yang beramal soleh adalah himpunan A, dan orang yang beriman adalah himpunan B. Setiap orang dapat memiliki sifat beramal soleh sekaligus beriman, sehingga dapat kita lihat di sini diagramnya dapat bergandengan atau saling berkaitan. Di luar himpunan A dan B adalah himpunan golongan orang kafir dan orang musyrik. Namun, mereka masih tercantum atau termuat di dalam kawasan S atau umat manusia. Artinya, orang kafir dan orang musyrik masih merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun dia menduakan Allah. Nah, cukup jelas ya anak-anak Umi. Baiklah, kita langsung masuk ke materi. Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Artinya memiliki batasan yang jelas. Mari kita analisa manakah yang merupakan himpunan dan bukan himpunan. Yang merupakan himpunan adalah 1. Kumpulan hewan yang hidup di darat. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa batasannya adalah hanya hewan yang hidup di darat. Yang kedua adalah kumpulan hewan berkaki 4, yaitu batasannya hanya hewan yang berkaki 4. Yang ketiga adalah kumpulan hewan berkaki 2. Artinya anggotanya hanya hewan berkaki 2. Dapat kita lihat di sini bahwa himpunan itu harus memiliki batasan yang jelas. Sedangkan contoh yang bukan himpunan adalah kumpulan hewan besar, kumpulan hewan kuat, dan kumpulan hewan lucu. Dapat kamu lihat di sini, besar, kuat, dan lucu itu belum memiliki batasan yang jelas. Karena hewan yang besar, kuat, dan lucu itu relatif setiap pengamatnya. Jadi ini bukan himpunan. Bagaimanakah cara menulis himpunan? Baiklah, kita akan bahas cara menulis himpunan. Nama himpunan harus ditulis dengan huruf besar A, B, C atau huruf lainnya, namun harus huruf kapital. Kemudian, himpunan memuat hubungan sama dengan. Nah, nanti dibaca adalah. Dan himpunan harus dibatasi dengan kurung kurawal. Jadi di awal dan di akhir harus dibuat kurung kurawal. Baiklah, Umi contohkan.
A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Nah, jadi kalimat himpunan itu dilambangkan dengan kurung kurawal. Cara mendaftarkannya yaitu A adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, masing-masing anggota harus dibatasi dengan koma. Mengerti anak-anak Umi? Baiklah, Umi akan memberikan contoh beberapa macam himpunan bilangan. Himpunan bilangan asli adalah bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan himpunan bilangan cacah adalah himpunan bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan himpunan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dengan 2. Nah, contohnya 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Sedangkan himpunan bilangan genap adalah himpunan yang habis dibagi dengan 2. Bilangannya adalah 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Himpunan bilangan prima adalah himpunan bilangan yang hanya memiliki 2 faktor atau hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri dan 1, yaitu 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Himpunan bilangan kuadrat adalah bilangan asli yang dikuadratkan, yaitu 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Istilah-istilah dalam himpunan. Yang pertama adalah kardinalitas. Kardinalitas adalah ukuran yang menunjukkan banyaknya anggota suatu himpunan. Ditulis dengan N buka kurung. Contoh, A adalah himpunan 1, 2, 3, 4. Maka banyaknya anggota himpunan A adalah 4. Ditulis sebagai berikut. Berikutnya ada yang disebut dengan himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat seluruh anggota yang dibahas. Contoh, A adalah 1 sampai 9. Maka semesta dari himpunan A adalah bilangan asli. Ada juga yang disebut dengan himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota, dilambangkan dengan kurung kerawal yang dikosongkan. Nah, contohnya A adalah himpunan nama hari dimulai dari huruf X. Nah, tidak ada kan anggotanya? Berikutnya ada juga yang namanya himpunan berhingga, yaitu himpunan yang jumlah anggotanya berbatas. Contohnya, bilangan prima kurang dari 7. Nah, maka A adalah himpunan 2, 3, 5 dan banyak anggotanya adalah 3. Yang terakhir adalah himpunan tak berhingga, yaitu himpunan yang anggotanya tidak terhitung. Contoh, A adalah himpunan bilangan bulat. Nah, cara menuliskannya, karena bilangan bulat itu banyak, kalian cukup membuat titik 3 kali di awal dan di akhir. Hubungan antar himpunan. Nah, kita akan bahas yang pertama adalah himpunan bagian. Himpunan bagian adalah himpunan yang termuat dalam himpunan lain. Contoh, A adalah bendera Indonesia, Korea Selatan, Amerika, dan Inggris. Sedangkan B adalah bendera Indonesia dan Korea Selatan. Nah, di sini B adalah bagian dari himpunan A. Ditulis seperti huruf C ya kalau himpunan bagian itu. Nah, kemudian kita akan bahas bagaimana cara menghitung himpunan bagian. Nah, dirumuskan dengan 2 pangkat N. Contoh, tentukan banyaknya himpunan bagian dari A 1, 2, 3. Karena N-nya ada 3, maka rumusnya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Selanjutnya ada namanya himpunan ekuivalen. Himpunan ekuivalen adalah himpunan yang banyak anggotanya sama. Contoh, A adalah himpunan 1, 2, 3, 4. B adalah himpunan A, B, C, D. Karena banyaknya anggota A dan B sama, maka A dan B ekuivalen.
Nah, kita dapat tulis himpunan A dan B karena saling ekuivalen dilambangkan seperti strip tapi yang digelombangkan. Nah, seperti ini ya kalau untuk himpunan yang ekuivalen. Nah, berikutnya kita akan membahas himpunan sama. Himpunan sama adalah himpunan yang anggotanya sama walaupun urutannya berbeda. Contoh, A adalah himpunan PQRS, sedangkan B adalah himpunan SRPQ. Nah, anggota A maupun anggota B itu memiliki anggota yang sama, sehingga A dan B adalah himpunan yang sama. Nah, ini contoh lainnya. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih ya anak-anak Umi telah menonton video ini. Nah, sebelum kita akhiri, hayya nakhtatimu darsana bilhamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.